Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ruben Amorim memberikan reaksi terkait dengan kekalahan di kandang sendiri menghadapi Bournemouth. Gua sudah bikin rating pemain, gua sudah bikin review. Di review gua katakan kalau bagaimana ya, Manchester United ini sempat di beberapa periode di pertandingan tersebut bermain bagus. Dan menurut gua yang ringan amatiran ini ya, terlihat sebenarnya, bahkan dari pertandingan-pertandingan sebelumnya, seperti apa permainan yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Gue membaca ada satu komentar yang mengatakan kayak menertawakan begitu ya, karena gue katakan memang permainan sebenarnya yang diinginkan oleh Ruben Amorim itu sempat terlihat di beberapa kesempatan, baik ketika menghadapi Bournemouth dan juga pertandingan-pertandingan sebelumnya, walaupun mungkin hasilnya Manchester United tidak meraih kemenangan. Cuman gue nggak ngerti kenapa kok bisa ditertawakan, apa karena hanya hasilnya kalah saja. Tapi kalau menurut gue ya, kalau memang hanya itu yang dilihat, balik lagi ya, kalau hanya hasil-hasilnya dilihat ya susah Manchester United ataupun juga fans tidak akan kemana-mana kalau sekali lagi yang dilihat hanya dari hasil-hasilnya saja. 11-10 tahun belakangan itu sudah terlihat jelas sebenarnya. Tapi kalau itu tidak dijadikan pembelajaran ya gimana lagi. But anyway, Ruben Amorim mengatakan memang momentum-momentum jelek ini akan berlalu kalau Manchester United terus berada pada ide mereka atau ide kita ya, artinya dari staf kepelatihan. Nah, ini menarik bahwa sebenarnya disebutkan ide itu sudah ada, tinggal bagaimana terus bisa konsisten. Belum sempurna, belum bagus, iya, karena hasilnya pun juga memperlihatkan seperti itu. Tapi bagaimana proses, cara bermain, dan lain-lain ini juga menarik untuk dilihat ya. Oke, mereka mencetak gol di momentum kunci. Semuanya melihat pertandingan. Anda tidak bisa berbicara terkait dengan keadilan di sepak bola karena mereka mencetak gol dan kita tidak mencetak gol. Tapi kita tidak memberikan mereka ini kesempatan sampai dengan set piece. Dan lalu kita ini juga sangat dekat untuk mencetak gol. Tapi saya pikir semua juga merasa gregetan, tidak hanya pemain tapi juga fans. Ini merupakan momentum yang sangat sulit untuk klub kita. Anda bisa merasakannya di setiap pertandingan dan khususnya pertandingan home. 2 gol seperti ketika menghadapi Tottenham sangat cepat. Jadi Anda ingin membuat respon tapi Anda tidak bisa melakukannya karena Anda menderita gol lainnya. Dan setelahnya kita menderita sampai dengan akhir pertandingan. Saya merasa kita menciptakan banyak situasi untuk lawan kita ya. Tapi mereka bisa mencetak gol. Dan saya pikir itu yang membuat perbedaan. Artinya sama seperti ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Klinik, tajam. Itu yang salah satu menjadi pembeda. Di mana Manchester United bukannya tanpa peluang. Manchester United juga punya peluang. Dan bisa dilihat juga bagi Sobat Football United yang mungkin tidak menyaksikan pertandingan. Bisa dilihatlah dari data XG. Manchester United itu punya XG yang cukup bagus sebenarnya, tapi tidak bisa dikonversikan menjadi gol, dan di situ bedanya. Gua melihat XG Manchester United itu 2,2, lebih dari 2 gol, tapi kenyataannya itu tidak bisa dikonversikan dan hanya 0 ya. Jadi menurut gua ini salah satu perbedaan di mana Bournemouth expected goals-nya itu hanya 1,2, tapi mereka bisa mencetak 3 gol. Jadi mereka lebih klinis ya, mereka lebih tajam. Kita bekerja di set piece. Ada semua area yang merupakan perhatian, khususnya tentu saja set piece. Kita latihan dalam hal tersebut dan kita harus lebih baik lagi. Ada banyak tim di mana mereka ini sangat bagus di set piece. Jadi kita bekerja terkait dengan hal itu ya, cukup banyak nih waktu yang digunakan. Jadi Ruben Amorim juga tahu bahwa memang set piece ini salah satu kelemahan dari Manchester United saat ini dan dia pun juga berusaha ya untuk memperbaiki hal tersebut. Dan sekali lagi memang ada proses yang harus dilalui. Ketenangan
yang lebih tenang ya, lebih tenang itu sekarang dibutuhkan. Ruben Amorim mengatakan tentu saja ini merupakan salah satu fokus kita untuk tetap tenang ketika Anda kebobolan sebuah gol. Di pertandingan terakhir kita menderita sebuah gol dan kita kebobolan gol lainnya dengan sangat cepat. Jadi kita harus mengatur momentum-momentum ini. Kita harus berusaha ya untuk tenang dan kita harus bisa memberikan ini kepada para pemain dan ini juga harus terjadi ketika pertandingan ini ada pada periode yang sulit. Kita harus mengatur momentum-momentum sulit ini. Dua pertandingan yang berdekatan atau bahkan satu dan yang lainnya Tottenham Hotspur, Bournemouth. Dan kalau gue tarik sebenarnya ya, Manchester United juga cukup sering kebobolan di periode-periode seperti ini, periode-periode krusial ya, lepas konsentrasi. Ini kaitannya terkait dengan fokus menurut gue dan juga konsentrasi dari individu-individu pemain yang masih sering lepas. Dan periode-periode ini sebenarnya periode-periode yang kecil, periode-periode yang tidak terjadi sepanjang ataupun dengan periode yang panjang ya, yang lebar. Tidak, tapi di Premier League, di kompetisi yang ketat, hal-hal detail ini sering sekali menjadi pembedanya. Jangan terlalu emosional. Kita hanya butuh untuk bekerja di mana kita bermain. Itu saja. Fokus tentang pekerjaan di momentum ini dan tidak merasakan apa yang terjadi di stadion. Fokus ke pekerjaan yang Anda harus lakukan ketika bola berada di satu tempat atau ada di tempat lainnya. Ini adalah satu-satunya cara yang saya tahu bagaimana saya bisa membantu para pemain, yaitu adalah fokus ke pekerjaan, hanya itu saja. Ya, tapi menurut gue sulit juga ya kalau Ruben Amorim menginginkan bahwa oke, fokus di pekerjaan, jangan terlalu mengambil juga bagaimana perasaan ataupun juga emosi yang ada di stadion. Menurut gue tidak bisa seperti itu, tidak bisa secara mudah seperti itu ya. Ini butuh karakter yang kuat, ini butuh kultur dari klub yang juga kuat, di mana dua hal ini menjadi tantangan dan masalah bukan hanya di periode Ruben Amorim tapi juga di periode-periode sebelumnya. Karena misalnya ketika Manchester United tertinggal 2-0, tertinggal 3-0, fans di layar kaca ya ataupun juga di stadion pasti down, pasti kaget, pasti kecewa, pasti ya berada pada atmosfer yang negatif. Dan ini menurut gue sulit untuk tidak ditangkap oleh pemain di atas lapangan. Artinya pemain tidak merasakan hal tersebut, menurut gue sulit ya. Cuman reaksi yang harus dilakukan ya mereka, karena yang bermain bola adalah mereka, artinya menurut gue segala usaha itu ada di tangan mereka. Dan mungkin yang dimaksud oleh Ruben Amorim adalah hal tersebut ya. Artinya jangan terlalu larut dengan apa yang terjadi di atas lapangan, tapi bagaimana bisa memiliki karakter yang kuat sehingga bisa bermain sesuai dengan yang direncanakan. Walaupun ini sulit sih menurut gue ya, butuh karakter yang sangat kuat dan sangat tebal menurut gue. Kita harus terus berjalan. Ini ya sangat lebih mudah untuk memberikan sebuah ide ketika Anda menang dan ketika Anda mencetak gol dan Anda tidak kebobolan. Tapi ini juga merupakan keuntungan yang besar untuk berada di sini. Jadi kita harus berlanjut saat ini. Tidak ada periode yang buruk yang akan terus bertahan. Dan tidak ada periode yang bagus juga akan terus bertahan. Jadi kita harus berlanjut lagi dan kita harus menjadi yang sangat kuat ya, bersikap sangat kuat di ide-ide kita. Khususnya di momentum-momentum buruk. Kita akan berusaha untuk melakukannya dan berusaha untuk memenangkan pertandingan selanjutnya. Disinggung terkait dengan Marcus Rashford, di pertandingan di mana kita ingin bermain itu adalah sebuah permainan dengan possession dan mendominasi tim lainnya. Semua pemain yang cocok dengan sistem ini bisa bermain. Jadi ini tentang seleksi saja dan saya akan berusaha untuk mengambil pemain yang terbaik di mana mereka bisa mengerti. Jadi ini jelas konfirmasi dari Ruben Amorim bahwa sekali lagi
Rashford tidak dilibatkan karena urusan teknis. Ini mengejutkan, bukan mengejutkan sih, bukan mengejutkan, itu bukan kata yang ingin gue cari, tapi apa ya? Mungkin justru sesuai dengan yang diperkirakan oleh banyak pihak. Memang Rashford ini sedang dalam periode yang sangat sulit di Manchester United. 3 pertandingan secara berurutan menghadapi Manchester City, menghadapi Tottenham Hotspur, dan juga menghadapi Bournemouth. Dia tidak dilibatkan sama sekali. Berlanjut ke pertandingan selanjutnya. Saya selalu berharap ya di kesulitan-kesulitan, terutama di bulan yang sibuk. Jadi Ruben Amorim ini sudah memperkirakan bahwa memang akan ada kesulitan-kesulitan di bulan yang sangat sibuk. Ini tidak berbeda dari apa yang saya harapkan, dan kita ini siap untuk menghadapi tantangan. Kita tidak memiliki waktu yang banyak untuk bekerja, tapi ada sebuah peluang untuk merubah momentum. Jadi kita akan fight lagi untuk 3 poin. Manajer masuk di tengah musim dengan ide yang baru, dengan cara bermain yang baru, dengan sistem yang baru, tapi dengan pemain yang sama dengan situasi sebelumnya, ini tidak mudah menurut gue ya. Artinya bisa melakukannya dengan konsisten di saat itu juga, itu yang sulit. Karena kalau dilihat di periode awal dari Ruben Amorim, Manchester United dari sisi hasil bagus, positif. Tapi setelahnya ini, di situ selalu menjadi tantangannya. Dan kalau gue lihat secara ringan amatiran, ini tidak terjadi hanya dengan Manchester United saja. Tim-tim lain rata-rata yang juga mengganti pelatih ataupun manajernya di tengah jalan, baik itu di Premier League maupun juga di kompetisi-kompetisi lainnya, tantangannya bukan bagaimana mendapatkan hasil yang positif, tidak. Tapi bagaimana mendapatkan hasil positif yang konsisten. Karena itu yang diharapkan, bukannya fluktuatif saja. Karena kalau ketika fluktuatif saja, maka oke, mungkin bagus di awal ya ketika dia datang, tapi setelahnya ya balik lagi ke periode negatif, dan itu yang itu yang tidak diinginkan atau bukan diinginkan oleh manajemen ya kan ketika mengganti. Tapi khusus untuk Ruben Amorim, gua sudah sering katakan bahwa manajemen Manchester United ketika mengambil Ruben Amorim di tengah musim, bahkan dipercepat 1 bulan, mereka harus sudah berhitung, dan nampaknya mereka pun juga berhitung dengan apa yang terjadi saat ini. Artinya Ruben Amorim tidak memiliki waktu yang cukup, sangat sedikit sekali. Bayangkan hanya 1 kali latihan setiap kali ingin menghadapi pertandingan, di mana Ruben Amorim ini merubah cukup krusial, cukup banyak hal di gaya permainan Manchester United. Situasi kebugaran dari para pemain Manchester United ini juga selalu menjadi tantangan dan meragukan juga ya. Sehingga paling tidak dari 2 hal itu saja, ini akan menambah kesulitan dan juga tantangan bagi Ruben Amorim paling tidak sampai dengan akhir musim nanti. Dan sekali lagi gue katakan, ini sudah diperkirakan. Gue sudah sering mengatakan hal ini di Football United semenjak pertama kali Ruben Amorim datang, dan Ruben Amorim sendiri pun juga di konferensi pers tadi membenarkan hal tersebut ya. Artinya memang dia sudah memperkirakan bahwa Manchester United ini akan menjalani periode-periode sulit, paling tidak di musim ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.